Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Amanda Zahra Sakia dan partner saya Nasra Aulia akan menjelaskan tentang artikel percobaan ayunan magnetik. Yang pertama ada pendahuluan. Bumi yang kita tempati merupakan magnet terbesar di mana kutub selatan magnet berada di sekitar kutub utara bumi, sedangkan kutub utara magnet berada di sekitar kutub selatan bumi. Satuan intensitas magnet menurut satuan internasional adalah Tesla, dan untuk total flux magnetik adalah Weber. Gaya magnet merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang timbul terhadap magnet lainnya, dapat dideskripsikan sebagai interaksi antara suatu magnet. Sedangkan medan magnet merupakan ruang di sekitar magnet yang di dalamnya masih dapat dirasakan adanya gaya magnet. Untuk menentukan medan magnet di sekitar kawat berarus, kita gunakan kumparan kawat berinti yang dialiri arus listrik. Ternyata dapat menarik besi. Gaya yang dialiri penghantar dengan panjang kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet dapat dinyatakan dalam persamaan F sama dengan B I per sin per theta, yang mana F yaitu gaya Lorentz, I-nya kuat arus, panjang kawat, B-nya kuat medan magnet, Tesla sama dengan sudut antara arah I dan B. Dengan mengumpamakan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah saling tegak lurus, maka ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah arus. Arah medan magnet pada suatu titik dapat didefinisikan sebagai arah yang ditunjuk kutub utara sebagai jarum kompas ketika diletakkan di titik tersebut. Selanjutnya metode praktikum. Alat yang digunakan yaitu catu daya, amperemeter, kumparan, magnet besar, magnet kecil, resistor, kabel, dan tiang pengait. Metode praktikum ini dilakukan dengan dua cara, yaitu variasi hambatan dan variasi kumparan. Pertama, dilakukan merangkai alat dan bahan, kemudian mengukur massa dan panjang kumparan. Setelah rangkaian selesai, pasang magnet di tengah penyangga, sehingga mengikuti huruf U yang berotasi 90 derajat. Pasang kumparan pada tiang penyangga, sehingga kumparan melewati bagian dalam magnet. Dilakukan pengamatan pada sudut simpangan terjauh yang dibentuk kumparan dan kuat arus listrik terbesar yang ditunjukkan oleh amperemeter. Semua pengamatan dicatat dengan hambatan yang berbeda. Lalu dilakukan percobaan variasi kumparan dengan menghubungkan kabel pada catu daya dengan hambatan yang dibuat tetap. Dilakukan pengamatan pada sudut simpangan terjauh yang dibentuk kumparan dan kuat arus listrik terbesar yang ditunjukkan oleh amperemeter. Semua pengamatan dicatat dengan kumparan yang berbeda. Hasil dan diskusi. Pada percobaan ini dilakukan pengamatan besar gaya magnet akibat pengaruh hambatan dan kumparan yang divariasikan dengan dilakukan pada dua magnet, yaitu magnet besar dan magnet kecil yang dipasang di tengah tiang penyangga yang berhubung pada catu daya dan amperemeter. Dengan pengaturan dari catu daya akan didapatkan nilai arus pada amperemeter. Besar kecilnya ukuran magnet tidaklah mempengaruhi pada hasil arus ataupun simpangan sudut yang terbentuk. Hasil arus yang dihasilkan amperemeter akan berpengaruh pada hasil pembentukan sudut karena sudut yang terbentuk rata-rata dari setiap percobaan kurang dari 15 derajat, kecuali pada percobaan magnet besar variasi kumparan. Berikut merupakan data yang didapat dengan panjang kumparan dibuat tetap yaitu 7 m, massa dari kumparan yaitu 2,5 gram. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa semakin besar hambatan, maka semakin kecil arus yang dihasilkan. Karena hambatan merupakan penghambat atau penahan arus listrik pada aliran arus dalam kabel yang terhubung pada catu daya. Pada tabel 2 dapat dilihat semakin panjang kumparan maka semakin panjang besar arus yang dihasilkan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu, grafik yang dihasilkan tidaklah linear, namun tetap diambil gradien pada persamaan grafik tersebut untuk menentukan besar gaya magnet. Nah, selain data dalam bentuk tabel, kita juga dapat membuat data dalam bentuk grafik. Gambar ketiga ini merupakan data dalam bentuk grafik yang didapat saat magnet kecil melewati kumparan yang divariasikan dengan hambatan yang dibuat tetap yaitu 2,2 ohm dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Adapun besar gaya magnet
tidak hanya dihitung manual dari data di atas saja, dihitung juga besar gaya magnet dari grafik hubungan terhadap arus yang diambil dari nilai gradien pada persamaan grafik yang tertera pada grafik tersebut. Nah, di sini ada gambar grafik hubungan sudut terhadap arus pada magnet kecil dengan variasi kumparan. Dari hasil grafik di atas, kita dapat menyatakan bahwa hubungan sudut simpangan terjauh dengan arus adalah linear. Semakin besar arus yang dihasilkan, semakin besar juga sudut yang terbentuk. Dilihat dari persamaan grafik bahwa nilai gradien pada grafik sangatlah mempengaruhi pada besar gaya magnet. Dari hasil grafik di atas menyatakan bahwa hubungan sudut simpangan terjauh dengan arus adalah linear. Semakin besar arus yang dihasilkan, semakin pula sudut yang terbentuk. Dilihat dari persamaan grafik bahwa nilai gradien pada grafik sangatlah mempengaruhi pada besar gaya magnet. Dengan menggunakan persamaan BAMG per L akan didapatkan besar nilai medan magnet yang kemudian digunakan untuk mendapatkan hasil gaya magnet pada perhitungan grafik. Sedangkan untuk perhitungan manual digunakan rumus yang telah dipelajari sebelumnya. Hasil grafik dan perhitungan manual ini hampir mendekati, yaitu hasil dari grafik 1236N, sedangkan perhitungan manual rata-ratanya ialah 1316 Newton. Berikut ini juga ada data dalam bentuk grafik pada magnet kecil dengan hambatan yang divariasikan. Panjang kumparan dibuat tetap, yaitu 7 meter. Massa yang tetap juga 2,5 gram dan ketetapan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Nah, ini ada grafik hubungan sudut terhadap arus pada magnet kecil dengan variasi hambatan. Nah, dengan mengamati grafik di atas menyatakan hubungan yang linear antara sudut simpangan terjauh terhadap arus yang dihasilkan pada amperemeter, bahwa semakin besar kumparan yang digunakan, maka arus yang dihasilkan akan kecil. Hasil perbandingan besar gaya magnetik antara grafik dan hitungan manual mendekati. Gaya magnet yang dihasilkan pada percobaan magnet kecil variasi hambatan dengan perhitungan manual rata-ratanya yaitu 0,32 Newton, sedangkan besar gaya magnet hasil perhitungan grafik yaitu 0,31 Newton. Sedangkan untuk besar medan magnet tidak akan dihasilkan apabila tidak ada sudut yang dibentuk dan massa dari kumparan tidak diketahui. Semakin besar arus yang dihasilkan, semakin besar pula sudut yang terbentuk. Namun, pada data yang dihasilkan pada praktikum ini tidak semua sesuai dengan teori. Hal ini dikarenakan kurangnya ketepatan praktikum dalam mengamati sudut yang terbentuk. Selain itu juga, gaya gesek udara juga dapat mempengaruhi pembulatan angka pada nilai hasil akhir, dan dari masing-masing perhitungan juga dapat mempengaruhi besar gaya magnet yang merupakan hasil akhir pada percobaan ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil pengamatan dan perhitungan terhadap data yang didapat saat percobaan tersebut, bahwa besar gaya magnet sangat dipengaruhi oleh besar magnet, arus, dan besar sudut yang terbentuk. Hal ini dikarenakan medan magnet, arus, dan sudut berbanding lurus terhadap gaya magnet. Besar medan magnet juga dipengaruhi oleh panjang kumparan, nilai massa pada kumparan, sudut yang terbentuk, arus yang dihasilkan, dan percepatan gravitasi sangatlah mempengaruhi hasil dari besarnya medan magnet. Namun, besar medan magnet sangat berbanding terbalik dengan nilai arus dan panjang dari kumparan. Maka dari itu semakin kecil arus dan semakin pendek kumparan,
maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Begitupun pada percobaan ayunan magnetik ini. Data yang didapat semua sesuai dengan teori, hanya terdapat beberapa yang tidak sesuai sehingga menghasilkan nilai gaya magnet yang kurang tepat. Ukuran magnet tidak berpengaruhi pada hasil arus yang muncul pada amperemeter, namun yang berpengaruh adalah posisi dari magnet yang apabila saat dimasukkan pada kumparan adalah kutub utara yang kemudian terbentuk sudut, berarti terjadi gaya tolak-menolak antara magnet dan kumparan. Oke, segitu saja pembahasan dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.